Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Tak lupa pula salawat berikan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Arya Pradana Manurung di sini sebagai moderator serta audiens yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, yang mana ada saudara Iza di sini yang sebagai pemateri yang akan menyampaikan materinya yaitu tentang judul perjalanan ibadah umroh dan haji. Langsung saja kepada saudara Iza untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Arya sebagai moderator sekaligus audiens. Ya, baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ikhya Baru Imam Sumorah dari kelas MDB semester 7 dengan nomor NIM 0104191012 yang akan menjelaskan isi daripada materi saya yang berjudul perjalanan haji dan umroh. Langsung saja kepada isinya, yaitu yang pertama ada persiapan. Persiapan ini ada persiapan mental dan fisik. Sebelum kita pergi ke tanah suci, setiap jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, zikir dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingannya, sekaligus juga menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang piutang, menyambung silaturahim dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf dan doa restu, membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umroh. Ada juga mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umroh sesuai ketentuan hukum Islam. Agar bekal yang dibawa jemaah haji penuh berkah dan ibadah hajinya mabrur, maka jemaah haji hendaknya dalam perjalanan bekal dan yang memadai untuk warga yang ditinggalkan. Yang pertama, mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan setelah tusafar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah dengan tetap menghindari sikap sum'ah atau mencari popularitas dan ria atau dapat disebut menonjolkan diri dan mubaha atau berbangga-bangga. Selanjutnya, melaksanakan walimatus safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah dengan tetap menghindari sikap sum'ah, ria, dan mubaha. Dan yang terakhir, menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar setor lunas, BP atau biaya perjalanan ibadah haji, buku kesehatan dan kartu kesehatan, kartu BPJS, buku paspor, dan lembar visa haji. Juga membawa kartu anjungan tunai mandiri atau ATM untuk keperluan keuangan bagi yang memiliki. Membawa 5 setel pakaian termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional. Yang terakhir, menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi. Kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jemaah haji berada di tanah suci. Selanjutnya ada pun kiat meraih haji mabrur. Nah, untuk meraih predikat haji mabrur ini, setiap jemaah haji harus meneguhkan niat yang tulus, ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan sum'ah, ria, dan mubaha. Juga membekali diri dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, menggunakan biaya yang halal.
Ada juga membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, menetapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan serta memperbanyak zikir dan doa. Melaksanakan semua rangkaian haji mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat. Nah, terakhir mengendalikan hawa nafsu selama menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rafas atau ucapan perbuatan yang bersifat pornografi, busuk, perbuatan maksiat atau dosa, dan jidal, berbantah-bantah dan pertengkaran. Nah, dalam perjalanan ibadah haji dan umroh, ada yang disebut juga dengan bimbingan manasik haji. Nah, dalam bimbingan tersebut dapat disebutkan jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji, terdiri atas tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, dan doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Yang kedua, bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem, secara berkelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor urusan agama kecamatan. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten kota oleh kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dan kepala KUA. Selanjutnya ada pembinaan kesehatan. Selama perjalanan, jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemberangkatan. Adapun tahapnya yaitu kegiatan sebelum berangkat. Nah, sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jamaah hendaknya menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, merawat kebugaran kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur, menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan, menyiapkan bekal untuk warga yang ditinggalkan. Nah, yang terakhir menyiapkan barang-barang bawaan mulai dari dokumen, bukti store lunas BP berwarna biru, dan pembekalan pakaian sampai obat-obatan yang diperlukan. Selanjutnya, selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi, sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jemaah hendaknya mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota saat berangkat ke asrama haji. Memperbanyak zikir dan doa, membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai zikir dan syiar. Menjamak dan mengkosor sholat karena selama dalam perjalanan sudah dalam keadaan untuk musafir. Selanjutnya di asrama haji embarkasi. Pada saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan mengikuti upacara penerimaan dan serta serah terima jemaah dari panitia 13 tuntunan manasik haji dan umroh kabupaten atau kota kepada PPIH embarkasi. Mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir, menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jamaah ada diwajibkan menempati kamar yang telah disediakan, mengonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi, mengikuti pendalaman manasik haji, serta menerima paspor, visa, gelang identitas, dan living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 1.500 rial Saudi. Pada saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jamaah hendak menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu yang telah disediakan dan memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. Membaca doa dan mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Pada saat menuju bandara, ada juga larangan jemaah haji membawa majalah atau rekaman porno
tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. Serta menerima titipan barang dari siapapun, karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jemaah haji. Tahap selanjutnya yaitu pada saat di Bandara Embarkasi. Selama di Bandara Embarkasi ini, setiap jamaah hendaknya turun dari bus dengan tertib dan teratur, dan juga memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal dalam bus. Menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. Di pesawat terbang, selama dalam perjalanan, jemaah haji dilarang membuat kegaduhan, berjalan hilir, mudik kecuali ada keperluan, serta merokok dan mengaktifkan handphone, dan berwudhu di toilet pesawat. Nah, mungkin itu penjelasan daripada isi PPT saya, sekaligus saya sebagai narasumber. Lebih dan kurangnya apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada saudara moderator Arya Perdana Manurung. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Iza yang telah menyampaikan materinya yang dengan sangat bagus. Semoga dengan penyampaian materi dari Saudara Iza kita dapat memperbanyak ilmu sekaligusnya. Baiklah, berakhir pula dari materi dari Saudara Iza, berakhirlah pula sesi Zoom kali ini. Baiklah, saya undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.